Anak belakang gereja. Anak muda. Oh itu di LA kemarin pas saya nyanyi. Saya nyanyi di LA sama nyanyi di Washington kebetulan pas habis dari di Washington punya waktu. Tentang Kevin, perkembangannya sekolah di luar negeri kayak gimana Bun sekarang? Alhamdulillah Kevin udah selesai. Alhamdulillah Kevin udah selesai. Selo alhamdulillah juga diterima di UGM. Seperti apa? Seperti akhirnya kayak semacam diterima di universitas yang Alhamdulillah kayaknya ibunya lebih dredeg daripada anaknya. Kalau misalnya anaknya tes, saya lebih nervous dibandingkan dia gitu. Jadi kan kita banyak kita kan ke Jogja ya, mulai bimbel, mulai kegiatan-kegiatan. Saya juga melakukan kegiatan juga di Jogja. Saya tenis di Jogja. Jadi saya nggak mau nggak ngapa-ngapain. Jadi anak saya tes atau ngapain saya juga belajar. memilih fakultas apa sih Bun di Jogja? Hukum internasional. Hukum. Memang ada cita-cita seperti ayahnya Lawyer. ya, kayak gimana? Lawyer. Tapi kalau Kevin dia ambil manajemen, dia digital management. Alhamdulillah dia juga sudah for good, sudah balik ke Jakarta. Selanjutnya mungkin dia ambil course dulu, terus udah gitu dia lanjutin S2. Bun ini kan bisa dikatakan Selo berarti tinggal di seperti apa? Oh Selo udah nanti ini bulan ini dia udah harus pas ya, udah harus Tadi memang tidak tinggal bersama orang tua. enggak deh, nanti harus sendiri kan mesti belajar hidup. Itu gunanya dia harus kuliahnya di universitasnya milihnya harus di luar Jakarta biar dia belajar. Kan kalau ambil hukum itu harus di Indonesia dulu. Nanti kalau dia ambil double degree dia berikutnya baru di luar. Tapi dia mesti belajar hidup. Enggak boleh di sini, kalau di sini diladenin terus. Seperti apa Bun akhirnya melepaskan anak yang kayak untuk belajar mandiri, ngurusinnya sendiri, serba sendiri gimana? Dikasih tahu intinya dikasih tahu ini itu pasti. Kemarin tuh ngajarin Selo itu di Jogja, ngajarin belajar jalan, belajar makan nasi bungkus, belajar banyak hal yang diajarin ya. Karena kalau saya dulu kondisinya memang kan susah, jadi kalau susah ya mau diapain nggak ada pilihan. Tapi kalau anak-anak diajarin tuh nasi bungkus kayak gimana pun, kalau ganti spray itu nanti berapa, kan pesan spray gitu kan, ganti spray itu berapa lama sekali, terus ini nanti sel belajar rincinya ini itu apa segala macam. Jadi memang harus diajarin. Anak-anak lebih apa ya, saya lebih sedih kalau anak-anak saya nggak pintar hidup. Jadi lebih kepada supaya anak-anak saya itu pintar hidup, karena gimana pun juga kalau sudah jauh dari orang tua mereka akan belajar hidup. Biasanya kan mereka ada bodyguardnya, sekarang bodyguardnya sendiri merantau juga gitu. Cita-cita saya mau main truk sini, mau kesini, mau nengokin anak saya di diem. Gitu. Nggak ada teman lagi nih buat jagain. Makanya kan saya umur segini saya harus mencoba mulai sekarang mencoba untuk menyayangi diri saya sendiri. Sudah mulai ya, udah 51, saya mulai pelan-pelan lah. Tapi memang dalam bayangan saya dari dulu memang saya pengen kalau anak saya nengokin gantian ke sana ke sini ke sana ke sini. Saya harus cari kesenangan untuk diri saya sendiri, dan kesenangan saya kayaknya gitu deh. Antara anak sini. Sempat merasa kesepian nggak sih Bun ditinggalin jagoan-jagoannya menimba ilmu gitu? Pada akhirnya kan kita nanti sendiri, kita tinggal proses aja. Makanya kita harus nyenangin hati gimana caranya. Sehat selalu semuanya. Foto di Paris viral di Bang ABG, gimana Iya. nih Bun menjaga? Iya. Paris iya. Yang foto-foto di luar negeri Bun. Jalan-jalan. Jadi viral kayak Bunda ada dilihat seperti ada ABG. Anak belakang gereja. Anak muda. Oh itu di LA kemarin pas saya nyanyi. Saya nyanyi di LA sama nyanyi di Washington kebetulan pas habis dari di Washington punya waktu sebentar nungguin bandara, saya ke yang di Capitol bukan ya. Iya. Oh itu Bunda dibilang seperti ABG gimana cara? Oh. Ada Bener
juga. Kayak anak muda banget. Gimana sih Bun pertahankan ininya agar tetap Nah itu pertama saya nggak ngerti, tapi yang pertama kita memang harus ini loh menjaga diri sendiri ya, jangan kemproh mungkin ya kita. Kalau nanti kalau misalnya kalau yang muda-muda nih, gadis kayak remaja putri misalnya kan memang nggak seneng dandan, tapi nggak ada salahnya juga kalau misalnya pagi udah rapi jalan. Saya dari dulu sih sebenarnya jalan tuh misalnya ya udah jadi mandi lebih awal, jadi kalau mau jalan tuh tinggal jalan aja. Jadi ya jangan pengen nyesel ketemu misalnya aduh tau gitu gue dandan gitu, karena kan ada yang kayak gitu, tau gitu gue tadi rapi ya, gue pakai lipstick sudah rapi gitu, jadi mama udah kayak gitu, mungkin saya produk lama jadi kayak gitu, itu aja sih. Tapi ada cara khusus nggak sih, mungkin gaya hidup atau yang Hidup makanan aja jauh dihindarin? lebih sederhana. Gaya Makan. hidup saya nggak banyak pergi, saya pergi selalu ada tujuan. Makan ya yang apa yang disajiin Saro masak yang itu yang saya makan. Terus olahraga saya mencoba kesenangan sekarang gitu, udah apa ya, belajar tenis ya udah tahun baru belajar pegang raket ya. Jadi buat ibu-ibu jangan merasa telat untuk belajar sesuatu, karena saya mulai belajar pegang raket, benar-benar belajar pegang raket itu umur 50 tahun. Saya belajar pakai sunscreen umur 50 tahun. Jadinya saya itu bukan orang yang senengan di salon, waktu yang habis waktu di salon mempercantik diri gitu, enggak. Saya bukan tipe yang begitu. Jadinya semuanya tuh saya lakukan banyak hal di rumah. Dokter gigi aja nggak bisa dibawa ke rumah, tapi kalau misalnya mani-pedi apa segala macam, gunting rambut, ngecat uban segala macam, semua saya lakukan di rumah banyak. Jadi sekarang itu lebih ke bersyukur ya, menjalani hidup lebih ke bersyukur nggak sih? Dari dulu harus bersyukur, tapi sekarang udah umur segini mesti jauh lebih begitu, lebih ya mungkin lebih banyak afirmasi gitu. Ada makanan yang dihindarin nggak sih Bun biar awet muda gitu? Enggak ono. Jangan makan racun. Ya wes ya, sehat semuanya, cantik semuanya, pokoknya semangat olahraga. Oke. Terima kasih.